Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan fisika materi listrik bolak-balik. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. 1. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber-sumber tegangan. AC, elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik AC serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff seperti yang telah kita pelajari di bab rangkaian arus searah. Mari kita uraikan satu persatu. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap suatu, demikian pula arus bolak-balik persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. A. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai maksimum sebagai berikut. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Soal tegangan arus dan contoh soal tegangan dan arus. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki harga tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu V sama 50 akar 2 sin T. Hitunglah tegangan rata-ratanya. Diketahui V sama 50 akar 2 sin T, V sama Vm sin omega T. Ditanya V. Penyelesaian V sama dengan 2 Vm per Pi sama dengan 2 dalam kurung 50 akar 2 per Pi sama dengan 100 akar 2 per Pi volt. Impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah adminitasi, yaitu sifat menghantarkan arus. Adminitasi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektif yang berbentuk sinusoidal. A. Impedansi resistor. Pada resistor berlakunya hukum Ohm V atau IR. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admintansi dari resistor sebagai berikut. Impedansi induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, atau dapat dirumuskan sebagai C. Impedansi kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu dan biasanya disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besaran nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal impedansi. Kita ketahui terhadap suatu perbandingan antara kuat arus dan tegangan dengan nilai berturut-turut 30A dan 75V. Tentukan harga impedansinya. Diketahui I sama 30A, V sama dengan 75 volt. Ditanya Z. Penyesuaian Z sama dengan V dibagi I. Z sama 30A dibagi 75 volt. Z sama dengan 0,4 ohm. Rangkaian murni dan kombinasi. Rangkaian resistif. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama, besar sudut fasenya sama. Rangkaian induktif.
Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai berikut. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitor XC dan dirumuskan XC. D. Rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik pada gambar di bawah. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C pada gambar di bawah, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Rangkaian seri LLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Contoh soal rangkaian murni rekombinasi. Sebuah rangkaian RLC dengan R sama dengan 800 ohm, L sama 8H, dan C sama dengan 20. Dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangannya V, 50 akar 2, dan 50 T volt. Tentukan tegangan pada masing-masing komponen. Diketahui R sama 800 ohm, L sama 8H, C sama dengan 20, V sama dengan 50 akar 2 volt. Ditanya VR, VL, dan VC. Biasanya tegangan masing-masing komponen. VR sama dengan IR sama dengan 0,05 atau 800 sama dengan 40 volt. VL sama dengan IXC sama dengan 0,05 atau 400 sama dengan 20 volt. VC sama dengan IXL sama dengan 0,05 atau 1000 sama dengan 50 volt. Rangkaian resonansi. Pada dasarnya rangkaian resonansi adalah rangkaian seri LLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real. Artinya komponen imajiner bernilai 0, keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z atau R sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama XL atau XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian rasional sebesar berikut. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dan arus efektif yang melaluinya dirumuskan jika indikator dialirkan arus bolak-balik di dalam maupun sekitar indikator akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, maka medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemah informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.